memang banyak dalam kondisi seperti ini banyak orang yang mengail di air keruh gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat kemarin memang kan banyak pertanyaan juga Pak, kenapa sih harus kampung pulau gitu dari sekian banyak titik yang bisa dan juga bahkan disangkut pautkan dengan reklamasi misalnya di daerah Pluit misalnya kan. Nah ini kenapa harus kampung pulau terlebih dahulu? Jadi program kampung pulau ini memang sudah lama, itu sudah diprogramkan semenjak dari Pak Sutioso, Pak Foke, sama Pak Jokowi bahkan itu juga langsung turun. Nah baru sekarang terrealisasi. Jadi memang di kampung-kampung lain mungkin juga akan dilakukan itu secara bertahap. Jadi untuk menjadi kota Jakarta menjadi baik. Ini kalau untuk pemindahan Kang Yayat, Kang Yayat melihatnya ini sudah benar belum sih dengan cara kocokan gitu ya Kang Yayat? Ya, ini begini, ini ada istilah bahasa Sunda kalau ketika mengatasi suatu masalah, benang laukna herang caina. Ikannya ketangkap tapi airnya tetap jernih. Jadi bagaimana bisa menangkap ikan dengan tetap air tidak keruh. Tadi keruh tadi kan. Nah, itu kan ada teknik sendiri ya kan, pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan. Jadi kalau nanti kita akan menata Ciliwung itu memang kan kita harus success story dibangun dulu lah dari sini. Artinya walaupun nanti ketata kan orang akan mengatakan kan dulu kamu protes, sekarang kan ternyata bagus. Tapi yang tidak mungkin bisa dilupakan adalah prosesnya. Jadi kalau di masyarakat itu memang proses dialog penting. Karena pertama apa? Perspektif itu berbeda. Pengetahuan kita yang lebih tinggi dengan mereka yang memang pengetahuannya terbatas akan berbeda cara pandangnya dan cara pandang menyikapi masalah. Jadi untuk itu ada bagusnya Pemprov DKI untuk menata ke depan, ini kan ada 3 model sebetulnya. Advokasi, mediasi, yudikasi. Kalau di advokasi ini mungkin sudah dilakukan dengan sosialisasi, mungkin ada hal yang cocok. Maka perbanyaklah tenaga-tenaga mediasi. Orang-orang yang bisa menjadi mediator. Kalau mau jadi yudikasi, kalau tidak puas ya bawa ke pengadilan. Nah tapi kan kita tidak inginlah semua peristiwa itu harus dengan cara-cara yang tidak pas. Karena untuk ini saya ada bagusnya ke depan untuk menata Jakarta yang lebih baik, lebih ramah. Kan dulu ada nama BMW, bersih, manusiawi, dan wiribawa. Manusiawi itu yang harus kita kedepankan. Saya tertarik bahwa kita masih punya semangat. Nah, yang kedua, di Jakarta ini banyak mereka-mereka yang peduli, banyak mereka yang punya kemampuan untuk membantu masyarakat yang ada di sini. Karena sekali lagi, kapasitas yang di bawah akan berbeda dengan kita yang ada di atas. Oke, Kang. Ini ada penelpon ya. Ini ada Pak Indra dari Jakarta mungkin memberikan tanggapan terkait dengan rencana Pemprov maupun pemerintah pusat terhadap Kali Ciliwung. Selamat siang, Pak Indra. Selamat siang, Berita Satu. Ya, selamat siang, Pak Indra. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan, silakan Pak. Oh iya, kebetulan ini menarik sekali ya. Jadi saya juga lihat hiruk pikuknya kemarin di Kampung Pulau itu ya. Jadi saya hanya sebagai warga Jakarta tuh menyambut baiklah upaya pemerintah daerah Pemprov ini untuk melakukan penataan ya. Terutama Kali Ciliwung ini dampaknya besar sekali ya sampai bisa membantu kita menyelamatkan. Pada akhirnya nih saya juga akan merasakan bahwa ketika banjir besar nanti saya harapkan ini kalau proyek ini benar-benar dilaksanakan gitu loh. Tapi benar saya sepakat dengan Bapak tadi yang hadir juga, Bapak pengamat yang hadir di sana menyatakan bahwa memang harus ada unsur manusianya di sana. Ini menyelesaikan masalah bukan dengan masalah, tapi melakukan pendekatan secara manusiawi. Ini yang saya jarang sekali, terus terang ya, maaf ya Pak, nih dari Pemprov ya, saya jarang sekali melihat tidak pernah ada suatu relokasi yang selalu tidak pernah diikuti dengan kegaduhan, selalu ada kegaduhan. Apakah proses ini bisa diakhiri gitu? Seperti kalau orang di mediasi, tentunya mereka akan seperti saya dengar tadi dialog ini bahwa kalau mereka dibantu, mereka pasti akan berbondong-bondong pindah kok, malah menawarkan diri malah mungkin. Kalau misalnya mediasi ini berjalan dengan baik ya, didorong dengan bantuan gitu loh. Itu aja mungkin Mbak. Baik, terima kasih Pak Indra. Pak, saya akan tanggapi Pak Indra tadi Pak. Katanya kok kayaknya kira-kira gimana? Bisa apa enggak itu nggak pakai Satpol PP gitu misalnya? Selalu gaduh gitu kan. Saya juga menjawabnya susah karena dari saya ini sebagai penata kota. Jadi mungkin dari segi hukum aja kalau saya ya dari penataan kotanya. Jadi kalau tadi Pak Yayat, kalau Pak Yayat itu BMW, kalau saya itu teratai. Apa itu Pak? Teratur,
tertata dan indah. Iya. Jadi Teratur, tertata dan indah ya. Tapi iya. mungkin nggak sih nanti setelah dibangun seperti yang diidealkan gitu, itu nggak seperti misalnya seperti pintu air Manggarai gitu kan? Kalau kita lihat memang bentuknya hampir sama ya. Terus habis itu yang ada di sekitar Matraman dan sampai Raden Saleh itu kan juga bentuknya seperti ini juga kan Kang Yayat ya. Cuman kenyataannya di pinggir-pinggirnya itu numpuk sampah. Jadi akhirnya sama aja gitu Pak. Nah itu gimana? Baik, kembali lagi. Kalau tadi peran serta masyarakat dalam konsep membangun, sekarang peran serta masyarakat ke dalam kebersihan. Jadi tidak semata-mata harus melulu Pemda. Pemda sudah bekerja keras 24 jam. Kita bisa lihat dinas kebersihan ya. Terus dinas pertamanan pun juga ikut kerja keras 24 jam. Nah, tinggal sekarang masyarakatnya. Ya, bahkan Pak Wali Kota itu sering melakukan OTT, operasi tangkap tangan. Itu pakai pasang itu apa namanya? CCTV. Bukan hanya KPK aja ya. Saya kira mau ngomong drone gitu ya. Itu sampai sejauh itu tuh. Jadi semua lini yang ada di Pemda DKI itu sudah bekerja keras untuk membersihkan Jakarta menjadi yaitu teratai itu tadi. Baik, Pak Guntur, mungkin apa sih sebetulnya yang bisa dijanjikan kalau misalnya ini terrealisasi? Kita tidak hanya berbicara mengenai masyarakat yang tinggal di bantaran kali, tapi untuk wilayah DKI Jakarta seluruhnya. Apakah kemudian banjir di wilayah DKI Jakarta dengan nanti Kali Ciliwung dengan wajah baru ini, dengan sodetan juga sudah terrealisasi begitu? Apakah memang banjir akhirnya sudah bisa kita impikan betul-betul hilang itu di Jakarta? Mungkin mengurangi ya, tidak 100% banjir ini hilang karena apa namanya ini kan alam ya, alam apalagi bumi kita sudah tua dan kita Jakarta ini memang di daerah yang paling rendah, jadi Bogor, Depok, Jakarta yang paling rendah. Inilah yang menjadi korban, penampung semua yang ada dari atas itu. Jadi Pemprov DKI itu kita sekarang sedang berjuang untuk menuju ke Jakarta yang lebih baik. Jadi ya itu tadi kebersihan, penataan kota yang baik, terus menjaga alam dan lingkungannya dan sebagainya. Kang Yayat? Gini, ada ancaman lebih besar daripada sekedar menata bantaran sungai. Ancaman terbesar yang bisa menenggelamkan Jakarta itu adalah pengambilan air tanah secara berlebihan. Itulah yang menyebabkan makin waktu ke waktu turun. Ini menambah wilayah genangan. Turunnya permukaan tanah merusak sistem drainase kita. Jadi ketika terjadi hujan besar, Jakarta tuh kalau hujan antara 50 sampai 100 mm saja per jamnya tanpa dikirim dari Bogor, ya kan? Sudah tergenang dalam konteks akan menimbulkan banyak genangan. Nah, permasalahannya di situ. Oke, sungainya aman. Tapi persoalan lain adalah genangan tuh akan makin banyak. Nah, pertanyaannya genangan yang banyak itulah yang harus kita atasi. Salah satu atasinya bagaimana kita mulai mengurangi pengambilan air tanah. Nah, di sini PR terbesar karena kemampuan kita sekarang untuk penyediaan air baku terbatas Jakarta juga kan, Pak, sangat ya? terbatas. Nah, inilah ibaratnya jangan sampai kita melakukan namanya bunuh diri ekologis. Karena makin padat, makin sesak, makin penuh, air makin banyak diambil seperti musim kemarau sekarang kan. Nah, inilah satu persatu. Ingatlah seperti wilayah utara di tempatnya Pak Ahok lah misalnya. Itu kan daerahnya makin rendah karena memang semakin turun. Ujungnya di tepi pantai, tanggulnya makin tinggi. Jakarta makin tenggelam, lautnya makin tinggi. Dan itu paling besar memang pengambilan air tanahnya di ujungnya sana. itu tantangan terbesar, PR terbesar adalah memperbanyak poldernya, membanyak wadah-wadah penampungan air, memperbanyak pompa-pompa. Dengan normalisasi sungai, dengan sodetan itu tidak mampu menahan ancaman air tanah itu? Tidak. Jadi begini, Jakarta ke depan harus memperbanyak gerakan menabung air. Ketika Tuhan melimpahkan Jakarta dengan hujan demikian banyak, kita melebarkan sungai, itu cepat-cepat membuangan air ke laut. Sebetulnya kita membuang air. Bayangkan dengan Singapura, pemerintah Singapura tuh tahu dia nggak punya air dan dia berjanji kepada warganya,
curah hujan itu diusahakan 50% lebih kita tampung Ya. dengan memperbanyak waduk di mana-mana. Karena nggak punya air itu. Nggak punya air. Kita banyak air musim kemarau, cari mata air, ketemu air mata kan. Nah, ini masalah di kita. Jadi, baik. mari kita belajar menabung air sebanyak mungkin sehingga ketika hujan besar kita punya wadah untuk penyimpanan. Iya. Sehingga Ya, musim dan kemarau, Pemprov juga sudah menyiapkan banyak situ-situ, dihidupkan lagi, dibaguskan lagi. Sekarang situ Babakan, situ Mangga Bolong, ada banyaklah situ yang sudah mulai dihidupkan kembali. Supaya itu tadi untuk yang Pak Yat bilang untuk parkir air. Iya. Baik. Supaya dia berhenti di situ, bernafas dulu, baru dia bisa dialirkan kemana. Oke, sekaligus bisa menjadi wisata air ya kalau salah satunya ya, Iya. di Ya, Setu jadi itu kan. kalau bisa Jadi saya konsepnya hampir saran sama nih. Iya. Pak, ya? Kalau saya jangan sampai parkir air atau rumah air, jangan sampai rumah manusia. Iya. Oh, Diuruk, jangan diuruk. Iya. Nanti kita lanjutkan lagi ya Kang Sudah Yayat ya. memperbanyak. Iya. Nanti lagi Pak Guntur setelah jeda berikut.